Usia Rara Kuning pun masih terbilang muda saat suaminya meninggal dunia. Rara Kuning adalah seorang perempuan yang cantik jelita dan sempat menikah dengan seseorang. Yap, legenda tersebut ada, dan penguasa itu bernama Dewi Lanjar, si Ratu Pantai Utara. Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah legenda Nusantara. Apa itu? Aku akan bercerita tentang Ratu Pantai Utara. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, langsung aja cus dengerin ceritanya sampai akhir. Kalau nama Nyi Roro Kidul mungkin udah nggak asing lagi dan udah melekat dalam ingatan setiap orang sebagai penguasa pantai selatan. Nah, legenda mengenai adanya penguasa yang memegang seluruh garis pantai selatan di Pulau Jawa ini pun banyak dipercaya oleh orang-orang. Lalu, kalau ada Ratu Penjaga Pantai Selatan, lantas ada nggak sih Ratu Penjaga Pantai Utara? Yap, legenda tersebut ada, dan penguasa itu bernama Dewi Lanjar, si Ratu Pantai Utara. Cerita tentang penguasa Sang Laut Utara ini juga sangat melekat dalam budaya Jawa, terutama pada masyarakat Pekalongan. Menurut kepercayaan sekitar, bila ada anak yang hilang di pantai utara, kemungkinan anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Nama asli Dewi Lanjar ini adalah Rara Kuning. Dalam bahasa Jawa, Lanjar punya arti perempuan yang sudah bercerai namun tidak memiliki anak. Diceritakan pada masa itu, Rara Kuning adalah seorang perempuan yang cantik jelita dan sempat menikah dengan seseorang. Namun sayangnya, ia ditinggal oleh suaminya bahkan dalam waktu pernikahan yang masih seumur jagung. Usia Rara Kuning pun masih terbilang muda saat suaminya meninggal dunia. Pasca kejadian itu, nama suaminya selalu teringat-ingat dalam benaknya dan ia selalu memikirkan suaminya yang telah meninggal dunia. Sampai-sampai ia merasa beban hidupnya sangatlah berat. Namun lama-kelamaan ia pun berpikir kalau terus memikirkan suaminya yang telah tiada, itu akan berakibat buruk pada dirinya sendiri. Nah, sebagai upaya untuk berdamai dengan dirinya sendiri, Rara Kuning pun pergi meninggalkan kediamannya ke arah selatan. Wilayah demi wilayah pun ia lalui, dan saat tiba di tepian Sungai Opak, secara kebetulan ia bertemu dengan Raja Mataram, Panembahan Senopati, yang pada saat itu ia didampingi oleh Mahapahit Singoranu. Nah, dalam perbincangan antara mereka, Sang Dewi pun menceritakan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Lalu, ia disarankan agar pergi ke pantai selatan untuk menemui Nyi Roro Kidul. Sampai di pantai selatan, Rara Kuning pun melakukan pertapaan. Nah, dengan ketekunannya bertapa, hingga akhirnya dia pun mencapai moksa atau hilang bersatu dengan alam. Lalu, Rara Kuning pun bertemu dengan Nyi Roro Kidul dan ia meminta agar menjadi bawahannya. Setelah Nyi Roro Kidul menyetujuinya, ia bersama dengan para jin diberi tugas untuk menghadang dan mengganggu Raden Bahurekso, yaitu pendiri Pekalongan yang akan membuka wilayah di Gambiran. Tetapi karena Raden Bahurekso itu sakti, Rara Kuning pun gagal dan ia tidak ingin kembali lagi ke pantai selatan. Akan tetapi, ia meminta izin kepada Raden Bahurekso untuk bisa tinggal di Pekalongan. Nah, ternyata oleh Raden Bahurekso pun permintaannya itu disetujui. Nah, karena Rara Kuning ini sudah moksa, artinya jiwanya sudah menyatu dengan alam. Nah, Rara Kuning ini pun bukan manusia biasa lagi. Sejak saat itulah Rara Kuning yang juga punya nama lain yaitu Dewi Lanjar mulai menjadi penguasa pantai utara. Nah, tapi ini ada cerita lain yang menyebutkan kalau Dewi Lanjar ini adalah sosok Rantamsari, yaitu istri Bahurekso, yang jika dirunut merupakan Nawangsi yang juga masih adik dari Nawang Wulan, yaitu Ratu Pantai Selatan. Konon, Dewi Lanjar ini memiliki kerajaan di Pantai Selamaran Pekalongan. Nah, sekarang Pantai Selamaran telah menjadi tempat wisata yang bernama Pantai Samaran Indah. Nah, itulah cerita singkat tentang legenda sang penguasa Laut Utara Jawa. Cukup sekian dari aku, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!